Oke, cek. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 November 2023. Ini kita uji coba upload perdana. Kita bikin konten YouTube. Sekarang kita mau screening saham-saham yang memberikan sinyal beli pada hari Jumat kemarin. Jadi bisa untuk trading idea untuk hari Senin. Kita screening rulesnya itu yang kemarin positif atau paling enggak tidak minus. Harganya ada di atas rata-rata harga rata-rata 5 harian, dan volumenya di atas rata-rata volume 20 harian. Stock universe-nya supaya nggak terlalu banyak, kita pakai yang IDX 80 aja. Ini kita pakai aplikasi Stockbit ya. Ini kita screen, ada 5 saham. Ada SCMA, ada MTEL, ada TPIA, ada HMSP, ada BRBT. Sekarang kita cek yang pertama SCMA dulu. SCMA. Ini grafiknya. Ini kita pakai indikator volume sama ini indikator MACD ya. Kita pakai volume aja, MACD-nya nggak terlalu. Ini kita lihat dulu trennya. Tren jangka pendek dari bulan Mei sampai dengan sekarang relatif dia sideways ya. Dengan kisaran harga bergerak di sini ya, di 140. Untuk support kita kasih warna merah aja. Untuk resisten kita kasih warna biru. Ya, untuk sideways-nya relatif berada di kisaran harga sekarang. Nah, ini masih sideways, harganya relatif nggak kemana-mana. Volumenya juga relatif masih sepi ya, walaupun dia bergerak di atas rata-rata 20 harian. Ini kita bisa tambahin indikator MA berapa? MA-nya kita pakai MA5 ya. Warnanya supaya lebih terang kita pakai warna biru aja. Oke. Dia masih bergerak sideways ya. Kita lanjut ke saham yang lain aja. MTEL, coba kita lihat MTEL. MTEL kemarin ada peningkatan volume hari Kamis ya, dengan kenaikan harga sekitar 6%, dan kemarin ditutup doji dengan volume yang berada di sekitar pas di rata-rata 20 harian. Ini MTEL untuk supportnya di 600. Untuk resistennya ya di sini sudah dekat resisten pertama ya, di 680. Ada lagi ini resisten di sekitar 760 sampai 770.
Ini tipis aja ya MTEL. Mungkin kenaikan dia bisa sampai ke 680 atau ke 700. Sedangkan ke bawahnya dia bisa sampai balik ke supportnya di 600 lagi. Secara risk and reward sepertinya kurang menarik ya. Rewardnya hanya sekitar 20 poin sampai 40 poin, sedangkan turunnya bisa sampai ke 60 poin. Oke, kita coba lihat TPIA. TPIA kemarin tinggi karena ada sentimen dari grup Barito. Ini tapi dia bikin jambul tinggi ya. Ini kemarin juga rata-rata volume harian di atas rata-rata jauh sekali. Tapi karena ada jambul tinggi, jadi kurang menarik. Dan kemarin juga naik karena sentimen grup Barito bersama dengan PRPT. Nah kan, volumenya kemarin tinggi sekali ya. Ini jambul juga di atasnya. Sebenarnya relatif kalau untuk Barito supportnya ada di sekitar 950 ini ya. 950, naiknya dia masih bisa sampai ke 1500 ini juga. Tapi kita skip lagi aja. Nah, satu lagi HMSP ya. HMSP kita lihat dulu nih. Kok chartnya jelek ya? Nah, better. Nah, HMSP dari 30 Oktober kemarin peningkatan volumenya cukup signifikan ya. Sampai dengan tanggal 10 November kemarin volumenya relatif mengalami peningkatan yang signifikan. Ya, ini juga didorong oleh sentimen laporan keuangan kemarin ya. Laporan Q3-nya bagus. Di tengah Q3-nya gudang garam kurang bagus, HMSP malah bagus ya. Makanya kemarin dia naik dari sekitar 860-an sampai sekarang sudah di 985. Kalau dilihat dari trennya, tren jangka pendek ini dia mengalami uptrend. Nah, ini ada potensi sampai ke paling tidak di sini ya. Ini di 1030 untuk resistennya. 1030. Namun supportnya agak lumayan jauh di bawah. Mungkin di sekitar 850 sampai 840. Tapi kalau mau trading mungkin bisa masuk misalkan di harga 985. Nanti ketika turun di bawah low kemarin di harga 950, itu bisa jadi area stop loss. Jadi masuk di 985, stop lossnya di bawah 950, di 945 atau 940 dengan target terdekat di 1030. Tipis ya, tapi ya ini untuk
saham-saham yang geraknya tidak terlalu volatil seperti HMSP karena dia termasuk saham big cap, ya naik-naik sedikit sudah lumayan juga. Ini misalkan price range-nya nih, kita misalkan dari 985 ke 1030. 985 ke 1030 itu 4,64%. Sedangkan kalau dari kita masuk 985 turun ke 950 atau ke 945, dari masuk 985 cut loss-nya di 945, itu risk-nya 4% juga, 4,06, 40 poin. Sedangkan tadi reward-nya 45 poin aja. Nggak menarik sebenarnya, 1:1 aja. Ya paling itu untuk sekarang dari 5 saham yang kita dapat dari screening di ini. Hanya itu yang menarik ya. Coba kalau Kompas 100 mungkin ada yang tambahan. Beli saham Blibli ya. Coba kita cek dulu saham Blibli. Waduh, saham beli ini kurang rame ya, dia seperti ini. Terus ada yang dari dalam, tapi dari beberapa hari terakhir di awal November nih volumenya lumayan muncul nih, dan dari candlenya, chartnya ini juga lumayan ada perubahan, ada perbedaan dibandingkan hari-hari sebelumnya ya. Hari sebelumnya kan seperti ini kan, rata. Nah ini agak naik. Nah ini ya sebenarnya kalau mau spekulasi ya boleh juga. Ini kan targetnya bisa sampai ke 496 ini. 500 lah kalau mau dikenapi. Atau di sini 490. Melihat dari high-nya yang sekitar Februari ini, hari terakhir, karena ini high-nya nggak solid ya. Ke 490. Dengan nanti cut loss-nya, stop loss-nya di 466, di bawah 466. Sekitar 464 atau 460 lah, 462, 460. Mungkin menarik secara risk and reward ya. Misalkan ini berapa rewardnya nih ya. Kita cari dari 472 sampai 490 ya. Oh, 3% loh. Sedangkan dari 472 ke 460 2,5%. Kecil ya, memang pergerakannya tidak terlalu tinggi, jadi ya tipis-tipis aja. Ya paling itu tadi kembali ke HMSP ya. Tapi ini HMSP rokok, jadi ini bukan, tidak termasuk dalam kelompok saham syariah. Oke, sepertinya itu aja dulu. Ini tes video pertama. Nanti mungkin kita tes untuk hari-hari berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat.